Kerjakan soal ini dalam 3 detik, pause terlebih dahulu, kemudian tulis jawabannya di kolom komentar. Oke, sekarang kita bahas saja. Nilai akhlak yang terdapat pada surat edaran Menteri BUMN tentang nilai-nilai utama BUMN atau core values BUMN terdiri dari, ini soalnya mudah ya apabila kalian sudah betul-betul mempelajari dari surat edaran Menteri BUMN. Jadi ini adalah salah satu isi daripada surat edaran Menteri BUMN. Di sini dijelaskan bahwa terkait dengan nilai-nilai utama ataupun core values BUMN, di sini ada 6 poin ya. Yang pertama adalah amanah, kemudian kedua adalah kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berarti ini ada 6 core gitu ya, ada 6 nilai utama. Di mana setiap nilai ini ada 3 panduan perilaku ya. Jadi untuk amanah ada 3, untuk kompeten ada 3, harmonis ada 3, loyal ada 3, adaptif ada 3, dan kolaboratif juga ada 3. Berarti totalnya adalah 6 dikali 3 sama dengan 18. Yang paling tepat adalah yang D ya. Ada 6 core membentuk kata akhlak, 18 panduan perilaku. Maka jawabannya adalah yang D. Oke. Soal mudah nih, silakan kerjakan dalam 3 detik. Lalu pause terlebih dahulu video ini dan kerjakan, tulis jawabannya di kolom komentar. Oke, sekarang kita bahas. Berikut ini yang bukan termasuk ke dalam core values BUMN akhlak adalah, ini soal mudah ya, jadi kalian harus tahu saja bahwa core values BUMN akhlak ini ada 6 poin ya, yang tersusun dari kata akhlak, di mana A-nya itu adalah amanah, K-nya itu adalah kompeten, H-nya harmonis, L-nya adalah loyal, A-nya adalah adaptif, dan K-nya itu adalah kolaboratif. Jadi di antara kelima option ini tidak ada kerja keras yang masuk ke dalam core values BUMN akhlak ya. Yang K itu adalah kompeten dan kolaboratif. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Soal ini adalah soal yang bisa dikerjakan hanya dalam waktu kurang dari 3 detik saja. Saja pakai cara cepat. Cara cepat yang digunakan adalah pakai cara cepat pendekatan, dimana kita nggak usah menghitung soal seperti ini secara mendetail, tapi kita gunakan pendekatannya saja. 1/4 dikalikan dengan 164. Kita gunakan pendekatan 164 ini ke 160 saja. 160 dikalikan dengan 1/4 seperti 160 dibagi dengan 4, yaitu adalah 40. Karena 40 ini tinggal kita kalikan ke setengah. 40 kali setengah adalah 20. Jawabannya adalah yang A, 20,50. Hai kawan-kawan semua, sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, di mana jenis pertanyaannya adalah verbal analogi atau hubungan antar kata. Diketahui pasangan kata pertama adalah suap, kemudian pasangan kata kedua adalah ujian. Kira-kira 2 kata ini manakah yang tepat? Kita akan coba pasangkan satu persatu. Di sini suap biasanya diberikan saat pemilu. Apakah jawaban diberikan saat ujian? Ini tidak tepat. Kemudian suap bentuknya berupa uang. Apakah belajar bentuknya berupa ujian? Jawabannya bukan, sehingga tidak tepat. Lalu suap biasanya diberikan ke pemerintah. Apakah siswa diberikan ke ujian? Ini juga kurang tepat. Lalu yang keempat, suap adalah bentuk kecurangan dalam politik, di mana contek adalah bentuk kecurangan dalam ujian. Jadi jawaban yang benar dari kelima pilihan yang diberikan adalah pilihan yang D. Berapakah nilai dari 6/7 dari 87,5%? Sebetulnya soal ini bisa dikerjakan dalam hanya waktu 3 detik saja. Tentunya pakai cara cepat. Cara cepat yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini adalah cara cepat pendekatan. Jadi kalian semua nggak usah menghitung soal ini secara detail. Oke, sekarang kita kerjain aja. Jadi 6/7 ini, misalkan kita punya soal 7/7 saja, berarti kan itu 1. Sedangkan ini 6/7, berarti 6/7 ini pasti hasilnya adalah kurang dari 1. Kemudian 87,5% adalah 87,5 per 100, 0,875. Artinya nilai ini juga kurang dari 1. Kalau misalkan ini pun 1 dikalikan dengan 1, pastikan hasilnya 1. Nah kan di sini 6/7 adalah kurang dari 1 dan 87,5% adalah kurang dari 1. Berarti suatu yang kurang dari 1 dikalikan dengan suatu yang kurang dari 1, seharusnya nilainya itu adalah kurang dari 1. Kelima option ini, di sini tidak ada nilai yang kurang dari 1 kecuali jawaban yang C. Maka jawabannya adalah yang C. Diketahui ada pasangan kata serut dan kayu. Kita harus menganalisa untuk menemukan hubungannya dan digunakan di pasangan kata yang kedua. Kira-kira hubungannya seperti apa? Di sini, serut adalah sebuah alat yang digunakan tukang kayu untuk mengolah kayu. Sehingga hubungannya serut digunakan untuk mengolah kayu. Cangkul adalah alat untuk mengolah kebun. Ini ada kemungkinan benar, sehingga dari kelima pilihan yang diberikan, satu-satunya yang kemungkinan benar adalah pilihan yang B. Serut dan kayu memiliki hubungan yang sama dengan cangkul dan kebun, di mana serut adalah alat untuk mengolah kayu, itu memiliki hubungan sama dengan cangkul merupakan alat untuk mengolah kebun.
pasangan kata yang pertama jus, kemudian pasangan kata yang kedua hewan. Yang perlu diperhatikan di sini, jus ini nanti akan bersesuaian dengan kata yang ada di sini dan hewan akan bersesuaian dengan kata yang ada di sini. Pemeriksaan pertama yang akan kita lakukan adalah tentang jenis katanya. Jus adalah kata benda, demikian pula hewan juga merupakan kata benda. Jus adalah salah satu jenis minuman dan sapi adalah salah satu jenis hewan, sehingga pilihan E merupakan jawaban yang benar.